Kemudian passion. Ya, kalau yang ini 17 tahun ke atas. Suami dan istri masih mempunyai hasrat seksual satu sama lain. Eros itu diterjemahkan adanya intimacy, adanya passion. Dan yang satu lagi, adanya komitmen. Di mana suami dan istri masih menjaga janji setia dan saling memperhatikan dan mengurus serta bertanggung jawab. Waktu Allah memanggil Adam dan Hawa, dan ketika Tuhan menciptakan Hawa khusus buat Adam, Allah berkata tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Karena tidak baik kenapa? Karena kasih itu butuh objek. Makanya tadi syarat dari sebuah kasih mesti ada relasi. Maka Allah menciptakan Hawa. Begitu Allah menciptakan Hawa, ada dua yang muncul. Allah menciptakan Hawa dalam konteks perkawanan, karena belum ada manusia lain di situ. Dan juga dalam konteks perkawinan. Hawa sebagai teman dalam kehidupan. Hawa juga adalah teman hidup dalam pengertian perkawinan. Nah, sekarang ada banyak orang jadi kawan. Tapi yang namanya perkawinan cuma satu yang dikawinin. Ya, perkawanan ke perkawinan. Selalu dimulai dengan perkawanan. Kecuali dijodohkan atau mengikuti programnya Aisyah yang sedang dibantai oleh Menteri PPAI. Ya, untuk nikah dari umur 12 sampai 20 tahun tidak boleh lebih. Dengan siapa? Dengan orang yang mapan supaya bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Itu sebuah prinsip perkawinan yang sangat-sangat dangkal. Dan hari-hari ini pernikahan hampir lebih ditekankan pada aksi passion, mengabaikan intimacy dan mengabaikan komitmen. Ada baiknya mari kita lihat bagaimana kolomnya. Mudah-mudahan kita ada di satu bagan, tapi bagan yang aman, bukan bagan yang berbeda. Ini hanya untuk mereka yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, ya jadi bekal untuk kita bicara mengenai eros ke depan. Yang pertama, saudara, Steinberg mengatakan perfect love atau cinta yang utuh. Di mana di dalam perkawinan atau di dalam sebuah hubungan, keakraban antara pasangan, intimasinya masih ada. Mereka punya waktu berdua, punya waktu bersama-sama untuk membahas banyak hal. Dari yang paling serius sampai yang remeh-temeh. Mereka masih punya gairah bersama di dalam hubungan seksual. Dan mereka masih punya sebuah komitmen, berjuang bersama-sama. Saling mengurus dan bertanggung jawab sama-sama. Yang ideal ya ini. Dan setiap hari, setiap detik, setiap ulang tahun pernikahan, yang mesti dicek ini. Mana yang mulai berkurang intimasinya, passionnya, atau komitmennya. Kita lanjut. Ada yang namanya schizophrenic love atau cinta di luar kesadaran. Disebut cinta seperti ini karena meskipun ketiga komponen cinta itu ada, tetapi tidak terhubung satu sama dengan lainnya. Kadang-kadang ada intimasi, tetapi intimasi yang tidak menyatu dan tidak ada hubungannya dengan passion atau komitmen. Ini biasanya sudah mulai luntur pelan-pelan. Ya. Kemudian ada yang namanya non-love. Ya. Yang disebut dengan non-love adalah ketiga komponen love, intimacy, passion, dan komitmen itu sudah hilang. Yang ada hanyalah interaksi secara umum, percakapan basa-basi, dan hidup sendiri-sendiri. Pada saat hubungan seksual nanti setelah menikah, semata-mata dilakukan atas satu dorongan, yaitu kalau lagi mau, tapi tanpa love atau tanpa cinta sama sekali. Ya, ini yang paling parah. Ya, biasanya perceraian terjadi di sini. Ketika sudah tidak punya sisa apa-apa lagi. Ya. Yang berikutnya, yang disebut liking atau berteman. Saudara lihat, dia hanya punya garis di intimasi, ya. Dia hanya memiliki komponen intimasi. Tidak ada lagi daya tarik seksual, sudah luntur dan tidak ada lagi komitmen. Sehingga seringkali terjadi penyelewengan dengan pihak yang ketiga.
Meskipun demikian, mereka masih bisa bekerja sama, ke gereja bersama, bahkan cocok dalam percakapan sehari-hari. Ini mereka sering menyebutnya, hubungan kami adalah hubungan yang terbuka, open relationship. Bisa tidur dengan siapa saja, tapi mereka tetap berkawan. Ya, ya, ini sedikit mengganjal, tetapi itulah yang terjadi. Yang berikutnya adalah infatuation atau cinta nafsu. Dia hanya punya komponen passion saja, mirip seperti hubungan para penjajah seks, karena yang dibutuhkan hanya pemenuhan dari kebutuhan seksual. Intimasi dan komitmen tidak ada, sehingga perasaan kosong, dikhianati, dan rasa tidak dikasih itu sangat besar. Berikutnya, saudara-saudara, yang disebut empty love, hanya memiliki komponen komitmen. Meskipun tidak ada intimasi dan passion, tetapi tidak berani memutuskan hubungan karena takut akibatnya. Hubungan yang hambar karena masing-masing hanya memenuhi kewajibannya. Saya saya sering berjumpa dengan yang begini. Biasanya mereka yang sudah cukup lama berumah tangga, mereka kamarnya udah terpisah, tapi mereka tidak bercerai. Ya, mereka kamarnya terpisah dan tidak lagi ada urusan-urusan apapun. Percakapan-percakapan juga tidak. Ya. Mereka cuma jaga apa kata dunia, apa kata anak-anak. Tapi mereka sendiri sudah merasakan kekosongan itu. Yang berikutnya, romantic love. Memiliki komponen intimacy dan passion. Mereka menikmati hubungan dengan pasangan tanpa memikirkan tanggung jawab, rencana masa depan, pernikahan, dan lainnya. Inilah hubungan yang disebut teman tapi mesra. Setelah menikah, meskipun terlihat intim dan mesra, salah satu pasangan dapat saja mempunyai affair dengan orang lain karena komitmennya tidak pernah jelas. Berikutnya, fictitious love atau cinta tanpa pengenalan. Memiliki komponen passion dan komitmen. Setelah bertemu mungkin hanya beberapa kali dan belum begitu mengenal, keduanya sudah melakukan hubungan seksual. Kemudian mereka menikah. Setelah menikah, masing-masing merasa tidak perlu lagi untuk meningkatkan mutu kehidupan pernikahan mereka. Tidak perlulah untuk kenal-kenal lebih jauh. Mereka merasa sudah kenal. Padahal salah paham antar mereka masih terus berlangsung dari hari ke hari. Dan yang terakhir, companionate love atau cinta persahabatan. Memiliki komponen intimasi dan komitmen. Mereka terlihat dekat dan berdedikasi tinggi. Namun sebenarnya mereka cenderung kehilangan hasrat satu dengan yang lain. Setelah menikah, hubungan seksual mungkin jarang dilakukan. Mereka tampak harmonis dari luar, bahkan seringkali memiliki beban dan komitmen yang sama untuk hal-hal yang baik, seperti membesarkan dan mendidik anak-anak hingga berhasil. Dalam konteks tertentu, passion bisa hilang juga karena adanya penyakit yang ada di salah satu pasangan, sehingga tidak memungkinkan mereka melaksanakan hal-hal tersebut. Saudara, inilah yang saya bisa antar kepada kita, bahwa kasih eros yang sesungguhnya itu merupakan cermin kasih kita kepada Allah. Dan kasih eros yang sesungguhnya adalah seperti ini. Perfect love. Eros itu bukan hanya bicara urusan ranjang. Eros itu juga harus berbicara tentang pengenalan satu sama lain yang makin dalam. Dan eros juga bicara mengenai tanggung jawab yang tidak luntur, tapi makin hari makin kuat. Kalau ada orang yang mulai kurang bicara sama pasangannya, itu intimasinya mulai agak sedikit terganggu. Harus segera dibereskan. Atau komitmen yang biasanya suka saling menjaga perjanjian bersama sudah mulai dilanggar satu-satu. Ulang tahun pernikahan sudah mulai dilupakan. Ulang tahun pasangan sudah mulai dilupakan. Janji-janji sering dibatalkan.
mengurus ini dan mengurus itu sudah mulai tidak terlalu diurus. Lebih repot lagi, gaji sudah tidak dibagi, tidak lagi diperhatikan anak-anak. Nah, begitu juga urusan passion atau hawa nafsu seksual. Ini juga kalau dia sudah mulai berkurang, itu juga akan menjadi gangguan buat sebuah hubungan eros. Ingat, saya sedang tidak berbicara tentang agape, saya sedang tidak berbicara tentang filia, saya sedang berbicara tentang eros. Diterjemahkan ke dalam ketiga hal ini. Tuhan memberkati kita semua.